Sore itu, Pakualam bertemu dengan Kedasi di Taman Suarga, di tengah Kampung X. Taman Suarga sangat luas, seluas 1.000 hektar. Taman itu disusun oleh hutan, danau yang di tengahnya ada sebuah pulau kecil, taman bunga musim panas, sungai kecil, dan air terjun buatan. Selain itu, ada pula tempat bermain anak, perpustakaan, camping ground, outbound space, sarana olahraga, restoran, kafe, dan bazar. Mereka berbincang di sebuah lapangan rumput kecil yang dipagari pohon-pohon sakura. Jika sedang berbunga, warnanya merah muda. Kedasi membawa sedikit makanan kecil dan minuman dalam termos kecil. Sedangkan Pakualam datang hanya orang saja, tidak membawa apa-apa. Duduk di atas rumput membuat kaki mereka terasa geli. "Kapan tiba?" tanya Kedasi sambil membetulkan telapak kakinya. Matanya berbinar. "Kemarin sore," jawab Pakualam sambil tersenyum. "Sendirian?" "Tidak, bersama kakek Mengku. Kebetulan kakek Mengku juga ada urusan di sini." "Kakek Mengku?" "Ya, kamu harus tahu kalau kakek Mengku itu tak lain adalah kepala Kampung X pertama. Beliau tinggal di X Ranch." "Oh." Kedasi nampak kaget. Tidak heran, ketika bertemu, aku merasakan beliau bukan orang biasa. "Ya, begitulah. Kapan-kapan kita cerita soal itu." "Jadi, akhirnya sudah selesai perjalananmu di Kampung X?" tanya Kedasi. Pakualam tersenyum. "Justru baru akan dimulai," jawab Pakualam. Kedasi mengernyitkan dahi. "Aku ditawari kakek Mengku untuk membantu proyek pemetaan wilayah. Jadi, aku akan bekerja di sini." Sekilas, ada kilat kebahagiaan dari cahaya mata Kedasi. "Berapa lama?" Kedasi nampak antusias. "Entahlah, kakek Mengku memberiku opsi. Jika aku mau, aku bisa membantu pekerjaan-pekerjaan lain setelah proyek pemetaan selesai." "Iya, memang Kampung X membuka peluang bagi para pakar dari belahan dunia manapun untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda lokal, termasuk mahasiswa. Kebetulan, aku juga mendapatkan tawaran untuk mendampingi UMKM Kampung X mendesain produk-produknya untuk pasar Eropa." "Benarkah?" Kali ini Pakualam yang ganti nampak antusias. Kedasi tersenyum. "Mereka bilang, agar produk-produk yang dibuat UMKM nanti diterima oleh pasar Eropa dengan melibatkan orang Sisilia dalam desain produknya. Mereka berharap seleranya kena." "Ah, senang sekali. Kapan kamu mulai bekerja?" tanya Pakualam. "Aku sudah mulai bekerja beberapa waktu lalu, sebelum kita pertama kali bertemu. Kalau kamu?" Kedasi balik bertanya. "Minggu depan," kata Pakualam. "Bagaimana ceritanya kok kamu sampai mendapatkan tugas itu?" Lanjutnya, "Awalnya, aku ditawari supervisorku di kampus, Universitas Internasional Kampung X. Dia bilang, dalam pekerjaannya sebagai dosen, salah satu tugas pokoknya adalah menemukan kandidat yang bisa bekerja mendukung pengembangan ekonomi Kampung X. Kebetulan, mulai tahun ini ada perluasan pasar industri fashion untuk ekspor di Eropa dan dunia Islam. Aku bilang, aku mau tahu dulu seperti apa goal besarnya. Maka, supervisorku memperkenalkan aku dengan orang dari Kementerian Inovasi dan Industri Kreatif Kampung X. Kami pun ketemu, berbincang tentang rencana-rencana mereka. Mereka memiliki tujuan besar, menguasai pasar fashion dunia timur dengan menjadi trendsetter. Karena menurut mereka, belum ada trendsetter fashion untuk dunia timur. Mereka juga ingin mempengaruhi tren fashion dunia barat. Cerita Kedasi meluncur seperti pesawat menjelang take off, begitu bersemangat. Lantas,
Aku diajak berkeliling ke sekian puluh UMKM. Di sini, UMKM didesain menjadi bagian dari sebuah rantai produksi. Jadi, grand desainnya, sekian puluh UMKM itu bekerja untuk menopang sebuah industri besar. Dari situ, aku tahu kalau mereka memiliki impian besar, bukan soal bagaimana memperluas pasar Eropa dan dunia timur, tapi yang lebih penting bagiku adalah mereka benar-benar serius ingin meningkatkan kapasitas UMKM dalam segala sisi. Pakualam menyimak gerak bibir dan cahaya mata Kedasi. Matahari semakin jatuh, sinarnya terhalang pepohonan. Dia teringat pada masa remajanya di kebun-kebun anggur Andalusia, saat puluhan surat cintanya yang begitu indah dan sepenuh hati diabaikan oleh gadis pujaannya. Kini, gadis dari masa lampau itu seolah menjelma menjadi Kedasi, gadis Eropa yang sudah hidup dengan gaya timur. Bunga-bunga sakura seperti berhamburan dari bibir Kedasi. Dalam perjalanan ke UMKM itu, aku juga bertemu dengan para mahasiswa senior atau bahkan para ahli dari Prusia. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Tiongkok. Mereka bekerja dengan para UMKM untuk meningkatkan kapasitas UMKM sesuai kepakaran masing-masing. Maka, aku setuju menjadi bagian dari proyek besar ini. Setelah itu, aku diminta bekerja sama sebuah UMKM dalam rantai industri fashion. Produk mereka ada pakaian, alas kaki, dan tas wanita. Aku diminta membantu desainnya agar sesuai dengan selera Eropa. Kedasi selesai. Pakualam terpaku menatap Kedasi. Dia seperti tidak menyadari jika Kedasi sudah selesai bicara. Pakualam merasa seolah menemukan seluruh Andalusia dalam diri Kedasi.